Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan izin dan qudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam bahasan kita tentang syarah usul sunnah. Dalam pertemuan yang telah lalu, kita telah membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan yaumul qiyamah, yaitu beriman kepada haud, yaitu tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat telaga, siapa yang akan mendapatkannya dan siapa yang mereka itu tidak mendapatkannya. Kita akan meneruskan pembahasan yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala, masih seputar tentang perkara-perkara yang berada di alam mahsyar pada hari kiamat. Qala al-muallif rahimahullahu taala wal imanu bi syafaatin nabi sallallahu alaihi wasallam biqaumin yakhrujuna minan nari ba'dama ikhtaraku wa saru qahma fayu'maru bihim ila nahri min babil ala babil jannati kama jaa fil athari kaifa syaa Allah kama syaa innahu wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Pembahasan yang selanjutnya adalah beriman kepada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada kaum, itu kepada manusia yang mana mereka dikeluarkan dari neraka setelah mereka terbakar di neraka. Di mana mereka terbakar di neraka menjadikan mereka pahma, artinya hitam kelam. Mereka telah gosong karena mereka diadab di api neraka. Maka mereka dikeluarkan dari api neraka lalu dicuci, artinya mereka dibersihkan kembali di sungai yang ada di pintu surga. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Bagaimana Allah mengendakinya? Artinya tergantung Allah mengendakinya. Sebagaimana telah datang di dalam hadis-hadis sahih. Kewajiban kita, kata beliau, beriman dan membenarkannya. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad rahimahullahu taala menjelaskan pokok-pokok sunnah adalah beriman kepada syafaat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sesungguhnya syafaat ini juga akan diberikan kepada selain Nabi SAW, itu para malaikat, para nabi yang lain, dan orang-orang beriman akan memberikan syafaat kepada usatul muwahhidin, usatu ahlul iman,
itu akan memberikan syafaat kepada pelaku-pelaku maksiat dari ahlu tauhid. Pelaku-pelaku maksiat dari ahlul iman, dari orang-orang yang beriman. Mereka, pelaku-pelaku maksiat ini, masuk neraka. Maksudnya mereka telah masuk neraka. Mereka telah diadab di neraka dan telah merasakan dahsyatnya api neraka. Lalu mereka mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW, kemudian juga akan mendapatkan syafaat dari para nabi yang lainnya, dan akan mendapatkan syafaat dari para malaikat, dan akan mendapatkan syafaat dari sesama orang-orang beriman. Lalu mereka dikeluarkan dari api neraka setelah kondisi mereka gosong. Lalu mereka dimasukkan ke sungai yang dinamakan dengan Nahrul Hayat. Nahrul Hayat dalam bahasa sederhana dikatakan sungai kehidupan. Lalu mereka masuk surga setelah itu. Nah, kita akan jelaskan pokok masalah berkaitan dengan poin iman kepada syafaat sebelum kita merinci tentang apa itu syafaat. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala memasukkan bab tentang syafaat bagi orang-orang yang telah masuk neraka, dikeluarkan ke surga dari ahlu tauhid, dari ahlul iman, untuk menjelaskan akidah ahli sunnah yang berbeda dengan akidah orang-orang khawarij dan orang-orang mu'tazilah. Orang-orang khawarij dan orang-orang mu'tazilah, mereka mengingkari syafaat ini. Itu syafaat bagi ahlu neraka dari ahlu tauhid dikeluarkan dari neraka. Kenapa orang-orang khawarij dan orang-orang mu'tazilah tidak mengimani dan tidak menetapkan syafaat ini? Karena orang-orang khawarij dan orang-orang mu'tazilah meyakini setiap yang masuk neraka itu kekal di neraka. Jadi setiap yang masuk neraka menurut mereka kekal di neraka. Dan kedua, mereka meyakini pelaku dosa besar adalah kafir, keluar dari Islam, dan mereka akan kekal di neraka. Jadi mereka telah menyimpang dengan dua keyakinan yang menyimpang, sehingga menyimpang di sisi lain. Inilah yang dikatakan oleh para ulama ahli sunnah, al-bid'atu tataratatul bid'ah. Jadi bid'ah itu punya konsekuensi bid'ah yang lainnya. Jadi kalau seseorang terjerumus kepada satu titik bid'ah, maka akan terjerumus kepada bid'ah yang lainnya. Sebagaimana seseorang kalau terjerumus kepada satu maksiat, banyak maksiat yang punya konsekuensi mendorong orang melakukan maksiat yang lain. Seperti orang yang mungkin minum khamr. Banyak sisi maksiat ketika orang itu minum khamr, melakukan bentuk-bentuk pelanggaran lain. Mungkin terkadang dengan lisannya tidak kontrol, tangannya tidak kontrol, bisa mencaci orang tanpa sebab,
bisa membunuh orang. Kenapa? Karena minum khamr. Demikian juga bid'ah, di mana orang ketika terjerumus kepada satu titik bid'ah, maka akan membuahkan bid'ah lain. Dan ini bahaya bid'ah. Ketika seseorang berkata, setiap pelaku dosa besar kafir, maka konsekuensinya punya keyakinan mereka kekal di neraka. Jadi keyakinan ini membuahkan keyakinan kedua, yaitu mengatakan kekal di neraka. Ketika seseorang ahlu bid'ah ini khawarij mengatakan kekal di neraka, otomatis mengingkari syafaat. Jadi tidak mungkin dikeluarkan dari neraka. Dan ini bid'ah membuahkan apa? Bid'ah. Maka para ulama ahli sunnah dari dulu sampai sekarang, mereka begitu besar perhatiannya untuk mengingatkan seorang mukmin terjerumus kepada bentuk bid'ah. Kepada bentuk bid'ah. Dan muncul dari berbagai bentuk-bentuk bid'ah. Orang melakukan bid'ah. Kita mengetahui umpamanya bid'ah amaliyah, bid'ah amaliyah, bid'ah yang berkaitan dengan amal, bukan bid'ah i'tiqadiyah. Kalau ini kan bid'ah i'tiqadiyah. Orang melakukan bid'ah, maka akan banyak seni. Mungkin di daerah ini tambahannya begini, di daerah ini tambahannya begini, di daerah ini tambahan begini. Semakin berjalan waktu, semakin orang jauh dari dalil, semakin jauh dari ilmu, bertambah bid'ah itu. Maka para ulama sangat perhatian sekali memperingatkan apa yang dinamakan bid'ah. Bahkan kata imam, para ulama kita mengatakan, Imam Malik dan para ulama mengatakan, man ahya bid'ata faqad amata sunnata. Siapa yang memunculkan bid'ah, siapa yang berbuat bid'ah, maka ia akan mematikan sunnah. Maka ia akan mematikan sunnah. Nah, kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah yang diketengahkan oleh Imam Ahmad adalah tentang syafaat, bahwa ahlul kabair min usatul mu'minin, min usatul muwahhidin, yaitu bahwa pelaku maksiat dari ahlul iman atau dengan istilah ahlul tauhid, mereka itu akan mendapatkan syafaat nanti yaumul qiyamah. Nah, tentang masalah ini, itu tentang masalah syafaat. Kenapa para ulama membahas khusus tentang syafaat? Karena ada 3 kelompok yang menyimpang tentang syafaat. Jadi ada 3 sekte orang-orang yang menyimpang tentang syafaat. Sehingga kita harus tahu apa itu syafaat. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang menetapkan syafaat, tapi mereka gulu, melampaui batas. Yaitu meminta syafaat kepada selain Allah. Mereka meminta syafaat kepada Nabi SAW yang telah meninggal dunia. Meminta syafaat kepada penghuni kubur. Mereka meminta syafaat kepada selain Allah. Maka ini penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mereka datang ke kuburan, ya Syekh syafi'ni, wahai Syekh berilah aku syafaat.
Di mana Allah telah mengatakan wa anna syafa'ata lillahi jami'a. Sesungguhnya syafaat itu adalah milik Allah. Maka kita tidak boleh kita meminta kepada selain Allah. Yang kedua, kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Yang mereka mengingkari bagian bentuk syafaat. Karena syafaat banyak, kita akan jelaskan nanti. Yaitu yang diingkari oleh orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah, syafaat bagi penghuni neraka dari ahlu tauhid. Mereka mengatakan setiap yang masuk neraka kekal dan tidak mungkin dikeluarkan dari neraka, mereka tidak mungkin dapat syafaat. Yang ketiga adalah orang-orang Murji'ah. Bagaimana orang-orang Murji'ah menyimpang seputar syafaat? Mereka menjadikan lalai dalam melaksanakan perintah dan dalam meninggalkan larangan. Kenapa? Mereka bergantung hanya kepada syafaat. Mereka mengatakan, tidak apa-apalah kita melakukan maksiat, nanti juga dapat syafaat. Sehingga mereka melalaikan agama Allah, mengenteng-entengkan hukuman Allah, gitu. Mengenteng-entengkan ancaman Allah, ukubah Allah. Mereka lalai kepada perintah Allah atau mereka lalai dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala. Mereka mengatakan, nanti juga dapat syafaat. Sehingga mereka lalai melaksanakan agama ini. Maka ini adalah kaum Murji'ah. Orang-orang yang roja tapi tidak dibangun di atas dalil. Berharap tapi tidak dibangun di atas dalil. Kita meyakini bahwa pelaku maksiat selama dia tidak keluar dari Islam dan selama dia tidak musyrik dapat syafaat. Tapi kita harus ingat bahwa Nabi SAW mengatakan azab neraka. Dan itu dikatakan yang paling ringan. Nabi SAW berdoa untuk pamannya Abu Thalib. Dan Allah mengabulkannya, pengecualian. Bahwa Nabi SAW meminta kepada Allah untuk meringankan azab Abu Thalib. Di mana azab Abu Thalib dan apa yang didapatkan oleh Abu Thalib adalah di neraka yang paling tinggi. Tapi dia mendapatkan azab yang tidak mungkin kita bayangkan. Dia dikasih terompah, tetapi otaknya, kepalanya mendidih. Dan itu adalah azab yang paling ringan dari azab neraka. Maka orang beriman tidak boleh semata-mata bahwa Allah punya rahmah, kita roja semata dan tidak punya khauf. Maka orang mukmin itu mesti seperti burung, kata para ulama. Kepalanya cinta, dua sayapnya rasa takut dan pengharapan. Rasa takut yang menyebabkan orang beriman akan menjauhi setiap perkara yang menyebabkan azab. Rasa pengharapan menjadikan orang tidak putus asa ketika ia terjerumus kepada dosa. Karena ia akan beristighfar dan dia akan bertaubat dan berharap kepada Allah bahwa Allah akan mengampuninya. Sehingga orang mukmin itu akan stabil dalam ibadah menuju kepada Allah Ta'ala. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, itu pokok bahasan yang dibawakan oleh mu'alif tentang masalah ini. Lalu apa yang dimaksud dengan syafa'ah? Syafa'ah di Idul Fitri, syafaat dari sisi bahasa lawan dari ganjil. Asy-syafa'u di Idul Fitri adalah lawan dari ganjil.
Wasyafa'atu fil istilah, sedangkan syafaat menurut istilah adalah at-tawassutu lil ghairi fi jalbi manfaatin wa daf'i madarrah. Syafaat dari sisi istilah adalah memberi perantara untuk orang lain untuk mendapatkan manfaat atau menolak madarat. Jadi syafaat itu memberi wasilah kepada yang lain untuk mendapatkan manfaat dan menolak madarat. Kalau bahasa kita ya, pemberi syafaat itu koneksi gitu ya. Ya. Kenapa dinamakan syafaat? Adalah lawan dari witir. Kalau kita gambarkan secara sederhana, kita dengan seorang pejabat, bupati atau gubernur atau presiden atau siapa aja. Kalau kita meminta datang sendiri berarti witir. Kalau kita meminta sesuatu ya kepada bupati atau siapa saja, maka ini witir. Tapi ketika kita meminta perantara supaya memintakan buat kita, ima kita meminta sesuatu atau meminta keringanan, maka perantara ini dinamakan syafi. Jadi pemberi syafaat karena menyampaikan keinginan kita. Seolah-olah yang datang kepada bupati itu adalah dua orang. Antara yang diberikan perantara dengan perantara. Ini gambaran syafaat. Syafaat terbagi kepada dua. Asy-syafa'atu fid dunya wa syafa'ah fil akhirah. Syafaat itu ada syafaat di dunia, ada syafaat di akhirat. Syafaat di akhirat. Syafaat di dunia ini bisa dilakukan antara manusia dengan manusia yang hidup. Dan terbagi kepada dua lagi. Syafaat mamduhah ma'murah wa syafaat madmumah manhiyah. Syafaat di dunia juga terbagi dua. Syafaat yang terpuji dan diperintah. Syafaat yang tercela dan terlarang. Itu apa? Jika seseorang memberi syafaat kepada yang lain dalam perkara yang baik. Dalam perkara-perkara yang dicintai Allah. Dalam perkara-perkara yang diperintahkan Allah. Ya, seperti kita memberi syafaat kepada orang untuk belajar. Memberi syafaat kepada orang untuk melakukan ibadah. Memberikan syafaat kepada orang tentang urusan dunia dalam manfaat dunia yang tidak berkaitan dengan yang haram. Maka akan dapat pahala. Yang kedua syafaat yang terlarang. Syafaat yang tercela. Ya, seperti umpamanya seseorang memberikan syafaat kepada pelaku maksiat. Atau umpamanya di dunia sekarang ada pengacara umpamanya atau apa saja. Seorang qadhi, seorang pengacara memberi syafaat kepada pelaku maksiat. Sehingga hukumnya menjadi ringan, sehingga tidak dihukum umpamanya. Diberikan syafaat. Maka ini tercela. Lihat dalam surah An-Nisa ayat 85 Allah berfirman, "Man yashfa' syafa'atan hasanah yakun lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'ah yakun lahu kiflun minha." Jadi barang siapa yang memberi perantara dalam hal yang baik, maka dia akan mendapatkan bagian dari kebaikan itu. Dan barang siapa yang memberikan syafaat dalam perkara keburukan, maka dia pun akan mendapatkan bagian dari keburukan itu. Jadi ini adalah syafaat ya, yang terlarang. Dan yang pertama adalah syafaat yang diperintahkan. Ya. Jika orang memberikan bantuan, ya, bantuan dalam arti di sini menjadi perantara. Ya.
Kita menjadi koneksi dalam setiap kebaikan. Ini bisa dikatakan mimbab mafatihul khair. Mimbab sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan. Maka dia akan mendapatkan bagian dari kebaikan dari orang yang diberikan perantara. Ya. Kalau seseorang memberikan perantara dalam semua kebaikan, maka ia akan mendapatkan kebaikan dari orang yang melakukan kebaikan itu. Dan siapa yang memberikan syafaat bagi pelaku kemaksiatan, maka ia akan mendapatkan bagian dosa dari kemaksiatan itu. Jadi ini berbahaya. Jadi sekarang umpamanya kita di dunia hukum umpamanya ada pengacara, maaf ini. Kalau seorang pengacara memperjuangkan orang yang terzalimi dengan hukum dan dia membelanya, maka dia dapat pahala, dapat kebaikan. Dan siapa di antara kita yang menjadi pengacara pelaku kemaksiatan, pelaku dosa, orang yang melakukan pelanggaran hukum, kemudian telah ditetapkan hukumnya begini-begini, lalu dia memberi syafaat dengan cara dia, maka dia dapat dosa seperti yang melakukan dosa tersebut. Jadi hati-hati. Karena setiap profesi seseorang mungkin bisa disebabkan dia masuk neraka, dia bisa ke apa? Ke surga. Nah, ini adalah hal yang wajib kita pahami di sini. Yang kedua adalah syafaat pada hari kiamat. Jadi syafaat pada hari kiamat. Maka di sini dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama syafaat al-musbatah. Yang kedua adalah asy-syafa'ah manfiyah. Syafaat yang akan terjadi nanti yaumul qiyamah terbagi pada dua. Syafaat yang hak benar adanya, yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Dan syafaat yang batil, yang tidak ditetapkan Allah dan Rasulnya. Jadi syafaat itu ada dua. Syafaat yang hak, syafaat musbatah, yaitu syafaat yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Seperti apa? Syafaat allati tutlabu minallah li ahli tauhid, li ahli iman. Yaitu syafaat yang diminta dari Allah. Untuk siapa? Ahlu tauhid, orang-orang beriman. Jadi syafaat yang diminta dari Allah, syafaat bagi ahlu tauhid, syafaat bagi ahlul iman. Maka ini dinamakan dengan syafaat musbatah. Syafaat yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah syafaat manfiyah. Syafaat yang dinafikan, syafaat yang ditiadakan. Wahiyya syafa'ah allati tutlabu min ghairillah lil kuffar walil musyrikin wal munafiqin. Itu syafaat yang dicari dari selain Allah, yang diminta dari selain Allah. Maka ini dinamakan syafaat batil. Syafaat yang batil. Kenapa? Karena syafaat hanya milik Allah. Yaitu syafaat bagi orang-orang yang kafir, syafaat bagi orang-orang yang musyrik, syafaat bagi orang-orang yang munafik. Mereka tidak akan dapat syafaat. Jadi syafaat yang dinafikan, syafaat yang ditiadakan. Lalu dalil-dalil yang menetapkan adanya syafaat. Ya. Yang tadi dinamakan syafaat musbatah. Di antaranya adalah surah Al-Baqarah ayat kursi. Itu ayat 255 yang menetapkan adanya syafaat. Allah berfirman, "Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih." Jadi tidak ada yang memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Menunjukkan ada syafaat. Kalau Allah apa? Mengizinkan.
Yang kedua disebutkan dalam surah Al-Anbiya. Itu pada ayat 28. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak memberi syafaat kecuali bagi siapa yang diridhoi Allah. Jadi menunjukkan di sini syafaat akan berguna apabila izin Allah, apabila Allah ridha. Kemudian di antaranya disebutkan dalam surah Yunus ayat 3. Ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Tidak ada yang memberi syafaat kecuali setelah diberikan izin. Itu surat Yunus ayat 3. Kemudian surah Toha ayat 109. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahur rahman wa radiya lahu qaula. Pada hari ini, maksudnya pada hari kiamat, tidak bermanfaat lagi syafaat kecuali barang siapa yang telah diizinkan baginya oleh Ar-Rahman, oleh Allah, dan Allah telah ridho baginya. Jadi telah ridho baginya. Jadi kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah ini dalil yang menunjukkan adanya apa? Syafaat. Ya. Jadi dalil yang menunjukkan adanya syafaat. Bagi siapa? Ahlu tauhid, orang-orang beriman. Nah. Yang kedua, mana dalil yang menunjukkan tidak ada syafaat? Jadi dalil yang menunjukkan tidak ada syafaat. Bagi siapa? Bagi orang kafir. Ya. Nah, di antaranya disebutkan dalam surah ya, Al-An'am ayat 51. Ya. Laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Allah mengatakan tidak ada bagi mereka selainnya. Itu selain Allah, penolong dan pemberi syafaat. Kemudian dijelaskan dalam surah yang lainnya. Yaitu dalam surah Ghafir ayat 18. Ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Tidak ada bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang musyrik, ya, nanti rasa dingin. Artinya mereka akan mendapatkan rasa panas selamanya. Wala syafi'in yuta, dan juga tidak akan diberikan syafaat. Tidak ada yang akan memberi syafaat nanti yaumul qiyamah. Kemudian dalam surah Al-Mudaththir ayat 48. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Artinya tidak akan memberi manfaat kepada mereka siapapun yang memberi syafaat kepada mereka. Siapa? Orang kafir. Maka di dalam Al-Quran disebutkan ada syafaat musbatah, ada syafaat manfiyah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan menetapkan syafaat, maka yang dimaksud setiap syafaat yang kita cari, yang kita minta dari Allah, dan syafaat yang akan Allah berikan kepada ahlu tauhid. Jadi syafaat yang akan diberikan kepada ahlu tauhid. Ya. Kemudian yang kedua, ayat-ayat yang meniadakan syafaat. Ketika ayat-ayat itu mengatakan tidak ada syafaat. Bagi siapa? Bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang munafik. Syafaat yang dicari dari selain Allah. Kenapa? Karena Allah yang memiliki apa? Syafaat. Jadi yang memiliki syafaat. Nah, ini pembagian para ulama tentang syafaat. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana agar kita mendapatkan syafaat? Apa syaratnya itu? Bahwa syafaat itu akan berguna nanti yaumul qiyamah. Maka para ulama telah menetapkan tentang syarat syafaat. Syarat syafaat yang dikatakan oleh para ulama sebagai berikut. Yang pertama,
qudratus syafi an yashfa'a. Ya. Yaitu kemampuan pemberi syafaat untuk memberi syafaat. Jadi qudratus syafi an yashfa'a. Ya. Jadi kemampuan pemberi syafaat untuk memberi syafaat. Ya. Siapa? Dengan syarat berikutnya. Yaitu al-idnu minallah. Kedua, syafaat itu berguna apabila dapat izin dari Allah. Ayatnya tadi jelas. Ya. Bahwa Allah berfirman, man dalladhi yashfa'u indahu illa biidnih. Ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Jadi tidak dapat syafaat kecuali setelah diizinkan Allah. Yang ketiga, ar-ridha li syafi wal mashfu. Yani ar-ridha li syafi wal mashfu. Yani li syafi ayashfa'a. Yang ketiga adalah keriduan Allah kepada pemberi syafaat atau kepada yang diberi syafaat. Jadi kalau orang telah diberikan izin memberi syafaat, tapi orang yang diberi syafaat tidak diridhoi Allah, maka tidak akan bermanfaat syafaat itu. Yaitu tadi telah dijelaskan dalam surah Thaha ayat 109. Yauma idzin la tanfahu syafa'atu illa man adzina lahu rahmanu wa radiya lahu qaula. Jadi izin Allah, ridha Allah. Yang keempat, an yakuna minal muwahhidin. Bahwa syafaat ini berguna bagi ahlu tauhid. Orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang musyrik tidak akan dapat syafaat Allah. Dan tidak akan mendapatkan syafaat dari orang-orang yang diberikan izin untuk memberi syafaat. Ayatnya jelas tadi, karena Allah berfirman, ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Maka sangat aneh gitu kan. Banyak orang yang ingin mendapatkan syafaat tetapi wasilahnya syirik gitu. Bagaimana mungkin kita akan dapat syafaat sedangkan Allah tidak ridho kepada orang-orang yang musyrik? Maka tidak mungkin. Ya. Nah ini syafaat. Jadi syaratnya ada berapa? Ada 4. Yang pertama, kemampuan yang memberi syafaat untuk memberi syafaat. Yang kedua apa? Mendapatkan izin dari Allah. Ketiga, mendapatkan ridho dari Allah. Yang keempat, syafaat itu hanya untuk ahlu tauhid. Disinilah bentuk roja. Artinya setiap manusia punya pengharapan. Bahwa Allah akan mengampuni. Bahwa Allah Ta'ala akan memberikan pengampunan kepada orang-orang yang melakukan dosa selama dia apa? Bertauhid. Dan ini keutamaan tauhid. Nah, terakhir bahasan untuk sementara karena waktunya. Kemudian syafaat yang nanti yaumal qiyamah terjadi dengan syarat yang 4 tadi terbagi kepada 2 jenis syafaat. Ya. Yang pertama yang dinamakan dengan syafaatul khasah. Syafaat yang khusus bagi baginda Nabi SAW. Itu syafaat yang khusus bagi Nabi SAW. Yang kedua adalah yang dinamakan syafaatul amah. Syafaat yang umum. Yaitu ada syafaat yang Allah berikan legalitasnya untuk memberi syafaat hanya Nabi SAW. Yang lainnya tidak mendapatkan izin syafaat ini. Dan tidak bisa memberi syafaat jenis ini. Sedangkan yang kedua yang dinamakan dengan syafaatul amah, syafaat umum. Itu syafaat yang Allah Ta'ala akan berikan nanti dan izinkan untuk memberi syafaat
selain Nabi kita Muhammad SAW. Siapa? Ya para Nabi yang lainnya. Kemudian para malaikat dan orang-orang beriman. Jadi orang beriman nanti akan saling memberi syafaat. Ya. Kerabat, bapak kepada anak, anak kepada bapak, suami kepada istri, istri kepada suami, teman sejawat. Ya. Maka apa yang kita bersaudara di dunia nanti akan bersaudara di akhirat. Siapa yang dekat di dunia juga akan dekat nanti yaumal kiamah. Ya. Karena tentunya persaudaraan di dunia akan menjadi persaudaraan apa? Di akhirat nanti. Ya. Tapi persaudaraan yang mana yang akan langgeng? Lihat dalam surah Az-Zumar ya. Al-akhila'u yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Ya. Allah berfirman, pertemanan, ya, kekerabatan di dunia ini mungkin saja nanti yaumul qiyamah akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Kecuali pertemanan, ya, teman karib yang dibangun di atas takwa. Jadi suami istri bisa saja sekarang kita katakan berada dalam satu rumah, berada dalam satu dapur, berada dalam satu kasur, tetapi nanti akan berbeda tempat, satu di neraka, satu di surga. Dan Allah telah memberikan contoh dalam Quran ya. Ada yang suaminya ke surga, istrinya ke neraka. Nabi Nuh, Nabi Lut, dua istrinya ke neraka. Lihat di akhir surah At-Tahrim ya. Ada yang suaminya ke neraka, istrinya ke surga. Firaun ke neraka, istrinya ke surga. Ada yang suami istri di neraka. Siapa? Abu Lahab dengan istrinya. Tabat yada Abi Lahabi wa tab. Wa mra'atu hammalatal hatab. Kedua-duanya di neraka. Ada yang suami istri di surga. Nabi Ibrahim dengan istri-istrinya. Gitu kan. Nabi kita dengan istri-istrinya. Ya, Abu Bakar dengan istrinya dan yang lainnya. Ya. Ada orang bertanya. Ya, mungkin ada wanita yang tidak sempat nikah. Ya, dicontohkan Maryam alaihissalam. Ya. Dan perkumpulan di dunia yang akan dikumpulkan nanti yaumul qiyamah tetap perkumpulan di atas sunnah. Nabi SAW mengatakan satab tariku ummati ila salasin wa sabina firqatan kulha finnari ila wahidah. Qalu wa ma'al wahidah ya Rasulullah qala makana alaihi al-yawma wa ashabi. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Jadi yang 73 golongan adalah orang yang berkumpul, mereka terancam dengan neraka. Satu saja yang mereka akan selamat dari neraka, siapa? Orang yang berkumpul lalu mengikuti apa yang telah ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi para ibu, para bapak, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Semua perkumpulan yang bukan di atas iman, di atas takwa, di atas tauhid, di atas sunnah, maka perkumpulan itu terancam dengan api neraka. Ya, nanti pertemanan ya, dan nanti akan saling memberi syafaat ya, satu dengan yang lainnya. Ya, kita akhiri dengan satu contoh aja di syafaat. Ya, syafaat ini dibagi dua. Pertama adalah syafaat yang khusus bagi Nabi SAW. Yang pertama, syafaat yang khusus bagi Nabi SAW dikenal dengan syafaatul udma, syafaatul kubra, syafaat udma, syafaat besar. Yaitu terjadi ketika di arasatil qiyamah, ketika di padang mahsyar, dinamakan yaumul karb, hari yang sangat genting di saat itu. Yusyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan gudla. Manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, nyeker, tidak bersandal, tidak dikhitan, matahari mendekat 1 mil. Faya'rikun nas biqadri amalihi, maka manusia akan berkeringat sesuai dengan amal-amalnya. Rasakan begitu. Dan perjalanan yang sangat panjang.
Ada yang sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai mulutnya, ada yang bermandikan keringatnya. Lalu manusia mendatangi para nabi, ya. Dikisahkan dalam hadis sahih datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan tidak, katanya, dan menyebutkan dosanya. Datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh juga mengatakan aku tidak bisa, dan mengatakan dosanya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh kita semua nanti. Dari manusia awal sampai manusia akhir berbondong-bondong datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mengatakan tidak bisa. Lalu datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa pun artinya mengelak, mengatakan tidak mampu. Datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun menolaknya. Artinya tidak memenuhi permintaan kita dan seluruh manusia dari awal sampai akhir. Maka disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan di situ, ya Muhammad, irfa ra'sak, sal tu'ta, ishfa tushaffa. Fa arfa'u ra'si, fa aqulu ya Rabbi, ummati, ummati. Wa qala, ya Muhammad, adkhil jannata min ummatika man la hisaba lahu wal adab min babil aiman wa hum syuraka'u fima ghairi dzalik. Maka datanglah panggilan, artinya ada suara yang memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, irfa ra'sak, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merunduk waktu itu, artinya disuruh menengadah. Sal, mintalah, maka akan diberi. Berilah syafaat, artinya berilah syafaat, maka akan diberikan kepadamu. Maka Nabi SAW mengangkat kepalanya. Seraya berkata, ummati, 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 umatku, umatku. Artinya yang diseru adalah umatnya. Umat yang mana? Umat yang memenuhi panggilannya. Umat yang memenuhi dakwahnya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, umat yang memenuhi dakwahnya. Lalu setelah itu Nabi SAW pun diberikan syafaat kubro. Apa syafaatnya? Salah satunya dikatakan, wahai Muhammad, masukkan ke surga orang yang tidak mendapatkan hisab dan adab dari pintu yang paling kanan. Dan mereka berserikat untuk mendapatkan pintu-pintu yang lainnya. Karena ada 8 pintu. Maka orang-orang yang menyempurnakan tauhid, itu humul ladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang-orang yang menyempurnakan tawakal kepada Allah, menyempurnakan tauhid. Mereka tidak meminta diruqyah, mereka tidak melakukan pengobatan dengan kiai. Mereka tidak tatoyur, artinya tidak menisbatkan sial atau untung kepada selain Allah. Ya, seperti ya, dengan burung atau yang lainnya. Dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka, maka akan masuk ke surga dengan tanpa adab, tanpa dihisab, dan akan masuk dari pintu yang paling kanan, tapi dibolehkan untuk masuk dari seluruh pintu yang 8 ini. Maka itu syafaatul udma, ummati, ummati, ummati. Ini dinamakan syafaatul kubra. Dan ini sesuai dengan doa kita, doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati Muhammadil wasilah. Ya. Itu adalah wab'atsu maqamam mahmud alladzi wa'adta. Jadi di sini maqamam mahmud salah satunya adalah syafaatul kubra. Kapan ini? Ketika di arasatil kiamah. Ya, bayangkan manusia di padang mahsyar, bumi terhampar luas, tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan, ya, manusia dikumpulkan semuanya.
Matahari mendekat 1 mil. Dihisab, di mizan. Ya. Maka akan begitu dahsyatnya. Dan sehari di Arasatil Qiyamah itu adalah berbeda dengan hari kita di dunia ini. Maka itu yang dinamakan daf'u madarrah, syafaat untuk menghilangkan madarat. Lalu kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi SAW mengatakan ummati, 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 ummati. Siapa yang berhak mendapatkan syafaat? Ahlu tauhid. Dan orang-orang yang bersolawat kepadanya. Nah ini baru satu syafaat yang kita jelaskan. Syafaat Nabi yang dinamakan dengan syafaatul udmah. InsyaAllah kita akan teruskan di pembahasan berikutnya ya, tentang syafaat ini. Ya, karena kita berpacu dengan waktu. Ya, tidak bisa diselesaikan hari ini karena bukan daurah. Kalau daurah sampai jam 8 ya. Ini cukup sampai jam 6. Dan insyaAllah pekan keempat kita akan sempurnakan tentang pembahasan syafaat ya. Termasuk syubhatnya seperti apa ya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, dan kita berharap mendapatkan syafaatul apa? Udmah. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan 1 atau 2 pertanyaan dipersilakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Dari yang saya simak tadi, Ustaz, kemudian saya catat itu kalau yang tidak berhak mendapatkan syafaat itu kan hanya orang kafir, musyrik dan munafik, Ustaz. Iya. Saya nggak tahu nih, saya mau tanya yang termasuk golongan, sebetulnya golongan seperti Khawarij, Murji'ah. Mereka tuh masuk golongan yang kafir, musyrik atau munafik, Ustaz? Ataukah mereka juga bertauhid dan berhak atas syafaat, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, udah saya sering jelaskan Khawarij. Apakah Khawarij secara global itu kelompok yang menyimpang dari Islam? Itu sepakat, Khawarij adalah kelompok yang menyimpang dari Islam. Tapi apakah mereka keluar dari Islam? Secara umum, Khawarij tidak dikatakan keluar dari Islam. Hal itu berdasarkan dalil yang paling kuat ketika Ali radhiyallahu ta'ala anhu ditanya oleh para sahabat yang lainnya dan oleh para tabi'in. Mereka berkata, aku farunhum qala minal kufri farru. Amunafikum hum qala innal munafikina la yadhkurunallaha illa qalila. Hum yadhkurunallaha ana al-lail. Ali radhiyallahu ta'ala anhu ditanya, apakah orang Khawarij itu ya kafir? Maka kata Ali, mereka lari dari kafir. Apakah mereka dikatakan orang-orang munafik? Maka Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, orang munafik tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Sedangkan mereka mengingat Allah pagi dan petang. Sehingga diambil kesimpulan oleh jumhur ulama, sekte Khawarij secara umumnya tidak keluar dari Islam. Tapi kalau individunya gitu, tergantung gitu, sejauh mana penyimpangannya gitu. Apakah masuk kepada penyimpangan yang keluar dari Islam atau tidak? Itu kalau individunya. Ya. Murji'ah ada 3 kelompok gitu ya. Mana yang keluar dari Islam, mana yang tidak keluar dari Islam. Murji'ah yang mengatakan iman cukup dalam hati, tidak perlu ikrar, tidak perlu amar, maka ini kafir, mukhrij an millati dinil Islam. Karena ini adalah Murji'ah Jahmiyah, Murji'ah pengikut Jahm Ibn Safwan. Yang kedua Murji'ah yang mengatakan iman cukup dalam lisan, tidak perlu yakin, tidak perlu amal. Pokoknya mengatakan ikrar kalimat syahadatain berarti muslim masuk surga. Maka ini pun keluar dari Islam. Karena ini pendapat Karomiyah, Muhammad ibnu Karom. Ya. Orang-orang munafik menurut mereka muslim. Menurut mereka mukmin. Dan ini jelas ya, menyimpang. Keluar dari Islam. Yang ketiga, Murji'ah Fuqaha.
Yang mengatakan iman dalam hati, iman dalam lisan. Dan amal tidak termasuk dalam iman. Ya. Maka ini masih tetap dikatakan ahlul kiblah. Walaupun ini sesat ya. Ini apa? Sesat. Ya. Jadi tergantung murjiahnya yang mana gitu ya. Karena ahli sunnah itu ya manusia yang paling adil menghukumi apa? Manusia. Sehingga ahli sunnah itu dikatakan a'lamun nasi bil haq arhamun nasi bin nas. Jadi ahli sunnah itu orang yang paling tahu kepada kebenaran dan orang yang paling lemah lembut dengan sesama manusia. Ahli sunnah tidak mengkafirkan orang karena mereka berbeda dengan kita. Dalam istilah bahasa Arabnya, ahli sunnah la yukafiru al-mukhalifin li ajli mujarradi yani mukhalafatin ahli sunnah. Ahli sunnah itu tidak mengkafirkan yang menyelisihi ahli sunnah dengan semata-mata menyelisihi. Tetapi mengkafirkan dengan dalil. Quran, sunnah, aqwal para sahabat. Tapi kalau sekte-sekte yang menyimpang selain mereka kafir. Orang khawarij selain khawarij ya kafir. Orang Mu'tazilah dan yang lainnya. Mereka mengkafirkan yang menyelisihi mereka. Tetapi ahli sunnah tidak. Ahli sunnah tidak. Dan saya ingin juga menyampaikan di sini sekilas dan ini penting ya. Banyak orang yang ketika mendengar hadis saja udah alarhi. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kalau ada orang membacakan hadis ini, wah ini ekstrim gitu ya. Ketika membacakan hadis setiap kesesatan, setiap bid'ah adalah sesat. Setiap sesat terancam dengan api neraka. Lalu direlevansikan bahwa ketika kita mengatakan oh amalan ini sunnah atau bid'ah, kita katakan bid'ah. Itu tidak punya konsekuensi bahwa kita menghukumi pelakunya adalah sebagai penghuni neraka. Gak ada relevansi seperti itu. Sebagaimana kita mengatakan setiap pelaku maksiat diancam neraka. Tapi tidak ada ahlu sunnah yang mengatakan apabila kita melihat pelaku maksiat dia penghuni neraka. Enggak ya. Makanya ilmu itu perlu didasari dengan dalil-dalil dan penjelasan yang sempurna ya. Ini kenapa? Banyak ya orang yang berbicara agama ini sepotong-sepotong gitu ya. Atau berbicara dengan konsekuensi-konsekuensi yang tidak ada konsekuensi itu. Konsekuensi itu. Ya seperti kita juga tahu ya. Ya mungkin di mana-mana sekarang menghitung ada istilah sholat wahabi gitu kan. Gitu kan. Oh sholat wahabi seperti ini gitu. Seperti ini gimana? Padahal kalau ahli sunnah itu jelas ya. Kalau berbicara tentang gimana meletakkan tangan, dalil para ulama berbeda cukup begitu. Nggak ada. Apa semua ahli sunnah begini? Enggak juga ya. Ada yang meletakkannya di sini, melihatnya. Namanya dada itu dari sini ke sini gitu. Ya dinamakan di atas dada bukan berarti di sini kan gitu. Nah itu yang keliru saja gitu memahami nas itu. Pokoknya sholat wahabi yang gerak-gerak telunjuknya. Ya saya tidak pernah menggerak-gerakkan telunjuk karena saya berpendapat hadisnya dhaif yang menggerakkan telunjuk. Syekh Albani mensahihkannya, guru saya Syekh Mukbil mendhaifkannya. Ini ahli sunnah, wahabi semuanya. Kalau mau disebut wahabi gitu ya. Nah, tapi apa? Karena ini kepalanya udah apa ya gitu. Ini keliru gitu memahami itu. Ya, keliru memahami. Makanya sebenarnya kalau umat Islam beragama ini literatur baca kitabnya benar, ya pastinya. Sampai hari ini maaf ya,
itu kitab Fathul Bari dianggap Fathul Bari bukan asli gitu ya. Karena udah dirusak otaknya gitu ya. Padahal kalau kita beragama, udah aja lah pakai Fathul Bari gitu. Maka perbedaan antara umat Islam dimanapun, masalah-masalah fikih, itu standar perbedaannya. Gitu. Dan jelas perbedaannya itu. Tapi kalau beragama tidak lewat sanad yang ada di ulama kita, nah ini yang jadi masalah gitu kan. Yang jadi masalah. Yang jadi masalah itu yang tidak punya standar. Kalau kita beragama standar sama nggak ada. Ya, tidak ada yang sulit bagi kita. Ya, barangkali itu. Satu lagi nggak apa-apa. Satu lagi pertanyaan. Satu lagi. Udah? Kalau tidak ada. Atau mungkin ini. Oh iya Ibu. Ada dari Ibu. Bismillah. Banyaknya kajian yang kini tersebar di mana-mana dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Namun terkadang dikatakan syubhat. Ada yang di luar ajaran Rasulullah SAW. Bagaimana menyikapi hal ini? Ya, meskipun ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mungkin jawabannya ada dua sisi. Ya. Sisi yang pertama, bahwa para ulama telah menjelaskan dalam beragama disyaratkan 2 poin pokoknya. Ad-dalil wal fahmu dalil. Jadi kalau kita berdalil dengan dalil Quran dan Sunnah, maka harus disertai pemahaman dalilnya. Pemahaman dalil ini harus merujuk kepada pemahaman salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Tidak setiap orang berdalil dengan Quran ataupun hadis bahwa pemahamannya benar. Nanti akan saya jelaskan di bab syafaat ini bahwa orang-orang Khawarij berdalil dengan beberapa dalil Quran tentang tidak ada syafaat bagi pelaku dosa besar. Dengan dalil yang mana? Tadi salah satunya dalil yang umum yang mengatakan wa ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Pelaku zalim katanya tidak ada syafaat. Mereka tidak paham dengan ayat innasyirka la dzulmun azim. Yang dimaksud zalim di sini adalah musyrik kafir. Karena mereka hanya mengambil satu hadis. Ya. Mereka pakai dalil. Kemudian berdalil dengan ayat-ayat yang bunyinya khalidina fiha, kekal. Katanya tidak ada yang masuk neraka dikeluarkan ke surga. Mereka melupakan ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Nah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selainnya. Berarti ada syafaat nanti. Kenapa? Karena Allah mengampuni dosa selain syirik. Berarti ada pelaku dosa besar yang diampuni Allah nanti. Mereka baca ayat sepotong dan ayat ini lupa. Gitu. Nah ini pemahaman. Jadi Bu tidak setiap berdalil pakai Quran gitu ya. Benar pemahamannya. Pemahamannya harus ditimbang gitu ya. Benar enggak ini? Pakai dalil. Yang kedua, memang di masa hari ini, masa fitnah. Maka orang yang diberikan taufik berguru kepada guru yang lurus pemahamannya, dan diberikan taufik membaca buku yang lurus, itu kenikmatan di zaman ini. Lalu apa yang harus dibetulkan dalam pola kita?
Pertama ya, para ibu, para bapak, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ada 3 langkah yang saya ingin sampaikan di sini. Gimana sih kita jadi thalabul ilmi yang benar? Pertama, bangun daya ngaji bukan minat ngaji. Kalau daya ngaji, daya belajarnya bukan minat belajar. Kalau minat belajar itu ikut tabligh akbar gitu ya. Nggak pernah ngaji seperti ini gitu. Kalau ngaji seperti ini nundutan gitu. Ini berarti daya ngajinya nggak ada, baru minat aja ikut-ikut tabligh akbar gitu. Sekarang kan ada apa beker ini apa gitu kan, kumpulan-kumpulan yang mungkin hanya ngumpul aja, tren saja sekarang orang belajar agama. Bukan tidak baik, maaf ya, kalau ada di sini yang kumpul-kumpulan ya. Tapi bukan seperti itu agama. Agama ada kelompok ini, agama kelompok ini hijaber atau apa gitu ya. Sehingga nanti seolah-olah ya, sampai banyak video sekarang pacaran digambarkan di video, oh ini apa, seolah-olah islami gitu kan. Iya, wanita fotonya di mana-mana gitu kan. Seolah-olah islami, enggak ada islaminya itu. Ya. Yang kedua yang harus kita paham, bedakan orang berilmu dengan para penceramah. Jadi para ibu, para bapak, jangan kita mencintai seorang penceramah hanya kita tahu retorikanya. Duh, menyentuh katanya. Menyentuh mungkin saja. Orang yang menyimpang juga bisa menyentuh hati. Kan orang-orang sufiyah yang jelas-jelas banyak yang menyimpang umpamanya, akidahnya. Kalau mengatakan kata-kata mutiara menyentuh kita kan. Berbicara tentang surga, berbicara tentang neraka, menyentuh. Tapi kata-kata sentuhan itu begitu banyak fitnahnya gitu. Dari penyimpangannya. Dai YouTube gitu kan. Sekarang orang yang terkenal dengan YouTube saja. Dan dia tidak dikenal ilmunya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya, kenalilah seseorang itu dengan temannya. Jadi berkumpul dengan siapa, bergabung dengan siapa. Kalau bergabungnya dengan orang-orang yang lurus, ahli sunnah, ya kita tahu. Tapi di mana dia bergabung, disitulah manusia. Almaru ala dini khalilihi. Almaru ala dini khalilihi. Karena jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, di masa fitnah kita hari ini adalah di masa yang sangat dahsyat penyimpangan hari ini. Ya. Dan kita tahu kan Nabi SAW mengatakan namanya bid'ah, yang namanya kesesatan itu bagaikan ya semut hitam di batu hitam di waktu malam. Itulah gambaran syubhat ketika ada di tengah-tengah kita. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah apa yang saya bisa sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan pembahasan syafaat masih ada, masih panjang, kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FGI